Nabi Muhammad SAW dikatakan gilasek bukan tanpa alasan, tetapi dengan alasan yang kukuh dan akurat, serta susah untuk ditidakkan. Sebagai umat Islam, kita wajib tahu apa cerita sebenarnya dan bagaimana alasannya. Pada kesempatan ini, kita akan memberikan ulasan dan menidakkan tuduhan mereka bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai lelaki yang gilasek. Sebab dikatakan gilasek ialah ketika baginda dalam lingkungan umur 59 tahun sudah mempunyai istri seramai 7 orang, yaitu Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Zainab binti Huzaimah, Hindun ataupun Ummu Salamah binti Abi Umayyah, Hafsah binti Umar, Zainab binti Jahsyin, dan Juwairiyah ataupun Burrah binti Al-Haris. Sudah mempunyai 7 orang istri apabila usia baginda mencecah 60 tahun, nikah lagi dengan 3 orang perempuan, yaitu Sofiyah binti Huyayin bin Akhtab, Ramlah atau Ummu Habibah binti Abu Sufyan, dan Maimunah binti Al-Haris. Jadi jumlah semua istri Rasulullah SAW ialah ada 10 orang dalam satu waktu. Coba bayangkan, Bapak Presiden atau Bapak Gubernur yang masih dalam jabatannya dan sudah mempunyai seorang istri. Kemudian dalam masa 1 tahun nikah lagi dengan 3 orang perempuan. Bagaimana? Sudah tentu akan dikecam dan diperleceh oleh orang-orang di seluruh dunia. Dan hari-hari akan menjadi tajuk utama berita-berita dalam surat kabar dan dalam media sosial. Akan dikatakan sebagai presiden atau gubernur yang gilasek. Kita jangan menyalahkan kepada mereka, tetapi kita fahami apa cerita sebenarnya dan apa hikmah di sebalik pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini, saya hanya menerangkan pernikahan Nabi dengan Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Siapa Maimunah? Bila dinikah? Dan apa pelajaran yang boleh kita ambil di sebalik pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Maimunah radhiyallahu anha? Ada 3 perkara yang ingin saya uraikan di sini. Yang pertama, ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan utusan Allah yang bertugas untuk menerangkan hukum syariat kepada seluruh umatnya sampai hari kiamat. Pernikahan Nabi dengan Maimunah lebih kepada soal melaksanakan tugas menerangkan hukum syariat secara amali. Yaitu, kita lihat siapa Maimunah. Maimunah adalah bekas istri Hamzah. Jadi kita pula mesti mengetahui siapa sebenarnya Hamzah. Hamzah ada hubungan persaudaraan dengan Nabi Muhammad SAW dengan 3 derajat. Yang pertama, Hamzah adalah bapa saudara Rasulullah SAW. Karena Hamzah bin Abdul Muttalib, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang kedua, ketika masih kecil, Nabi Muhammad dan Hamzah sama-sama menyusu kepada Suwaibah Aslamiyah. Berarti Hamzah dengan Nabi Muhammad sah sebagai saudara sesusu. Dan satu lagi, ibu Nabi Muhammad nama Aminah binti Wahab, ibu Hamzah namanya Halah binti Wahab. Halah nikah dengan Abdul Muttalib bapak, Aminah nikah dengan Abdullah anak. Berarti Abdullah dengan Abdul Muttalib itu
Di samping anak dan bapak, mereka berdua juga saudara biras. Dengan demikian, maka anak Aminah, yaitu Nabi Muhammad, dan anak Halah, yaitu Hamzah, adalah saudara sepupu. Jadi jelas, pernikahan Nabi dengan Maimunah adalah memperjelaskan hukum syariat bahwa seseorang mukmin boleh nikah dengan bekas istri bapa saudaranya, bekas istri saudara sepupunya, dan bekas istri saudara sesusunya. Ini hanya dengan nikah satu kali menerangkan 3 hukum serentak. Bayangkan betapa indahnya cara Islam menerangkan hukum syariat terhadap umatnya. Tidak pernah kita mendengar hubungan persaudaraan sebagaimana Rasulullah dengan Hamzah, yaitu saudara 3 derajat. Itu makanya, apabila Hamzah dibunuh oleh Wahsy dalam perang Uhud, Rasulullah sangat marah kepada Wahsy. Sehingga, apabila Rasulullah berjaya membuka kota Makkah, Rasulullah memaafkan kepada semua musuh-musuhnya. Tetapi tidak dengan Wahsy. Wahsy adalah termasuk 14 orang yang wajib dibunuh. Maka Wahsy sudah tidak ada pilihan lain kecuali mati atau memohon maaf terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Wahsy mempunyai pilihan yang tepat. Pepatah mengatakan alang-alang mandi biar basah. Pepatah Jawa mengatakan maju ben ketok dodone, melayu ben ketok gegere. Seterusnya Wahsy bertekad menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata Wahsy terkejut apabila Rasulullah memaafkan kepadanya. Hikmah yang kedua, pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Maimunah menyebabkan Khalid bin Walid dan kawan rapatnya yaitu Umar bin As, kedua-duanya masuk Islam pada hari yang sama. Apa hubungan Khalid bin Walid dengan Maimunah? Perlu diketahui bahwa Maimunah binti Al-Haris, Halah binti Al-Haris, Ummul Fadl binti Al-Haris. Maimunah ada 3 adik-beradik perempuan. Hasil perkawinan Halah dengan Walid mempunyai seorang anak lelaki pendekar, yaitu Khalid bin Al-Walid, musuh tradisi Nabi. Dengan perkawinan Nabi dengan Maimunah itu, maka Khalid bin Al-Walid sudah menjadi ponaan anak saudara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Khalid bin Al-Walid masuk Islam bersama dengan kawan karibnya, yaitu Umar bin As. Hikmah yang ketiga, yaitu pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Maimunah berlangsung pada bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijrah, yaitu sesudah Rasulullah menyelesaikan dan menyempurnakan umrah qadha pada tahun itu. Umrah qadha ini adalah dibenarkan duduk di Mekah hanya 3 hari. Inilah yang termaktub dalam perjanjian Hudaybiyah tahun sudah. Sesudah 3 hari, maka Rasulullah memohon tambahan waktu 1 hari untuk melangsungkan pernikahan baginda dengan Maimunah. Akan tetapi pihak Mekah tidak mengizinkan, tidak membenarkan. Akhirnya, Rasulullah bersama dengan 2.000 jamaah umrah balik ke Madinah. Dalam perjalanan pulang dari Mekah ke Madinah, Rasulullah melangsungkan walimatul urus dengan Maimunah di tengah jalan. Maka para sahabat sebagaimana lazimnya beristirahat dan memacakkan kemah masing-masing. Lalu Rasulullah menganjurkan supaya semua memberi sumbangan untuk menjayakan program walimatul urus. Itulah asal-usul acara walimatul urus di dalam Islam. Yaitu yang pertama pacak kemah tengah jalan,
Dan yang kedua, menerima sumbangan daripada para undangan. Sekarang kita dapati ramai orang yang akad nikah, memacak kemah di tengah jalan, dan juga menerima sumbangan dari para undangan. Ini bukan perkara bid'ah, sesat, dan adat orang-orang Jawa, tetapi sunnah yang dicontohi oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka yang tidak tahu dianggap sebagai adat orang Jawa. Sebab orang Jawa apabila mengadakan walimatul urus, tidak ketinggalan dua perkara ini, yaitu menyewa kemah dan menerima sumbangan. Kita lihat suasana walimatul urus orang Jawa di Banting, Selangor, Malaysia. Iki cerita kisah wong mantu, wong Jawa ya wong Melayu, sedulure kabeh diundang, tangga-tanggane ya dikon rewang. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Nyewa kemah ya nyewa pinggan, kursi meja kanggo jagongan. Kemah gawe payungan, ora kene panas, ora kene udan. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Nganten teko ya tengah hari, diarak ya dikompangi, nek mlaku ya ati-ati, sithik-sithik ya diganggani. Dina Setu kita sinoman, dina Minggu kita kondangan, pas mangan kita pamitan, nek salaman ora kosongan. Kondangan, kondangan, kondangan. Dina Senin kira-kirahan, dina Selasa bayar sambutan, iki dina pamane mantu, tahun ngarep oleh putu. Jadi dengan huraian tersebut dapat kita simpulkan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Maimunah ada 3 hikmah dan faedah yang kita boleh saksikan. Yaitu yang pertama, menerangkan hukum syariat dalam pernikahan. Yang kedua, menyebabkan Khalid bin Al-Walid dan Umar bin As masuk Islam. Dan yang ketiga, ialah Rasulullah menunjukkan bagaimana cara mengadakan walimatul urus. Dan dengan demikian kita sudah faham bahwa pernikahan Nabi Muhammad SAW bukan sebagaimana yang diperleceh oleh musuh-musuh Islam yang mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu gila seks. Gila seks apa ceritanya? Maimunah pun usianya sudah 52 tahun. Gop. Dalam visual tersebut kita saksikan sunnah Nabi ada 2 perkara yang ditunjukkan. Yang pertama pajak kemah dan yang kedua ialah tentang sumbangan dalam majelis walimatul urus. Ada 2 perkara lagi dalam visual tadi yang kita belum keluarkan dalilnya, yaitu tentang diiringi dengan kompang serta diadakan perarakan. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam siri yang berikutnya.